Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel ini. Sebelumnya aku ingin berterima kasih dulu karena teman-teman udah mengunjungi channelku ini. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang prinsip-prinsip dasar dalam berinvestasi. Pada video kali ini, aku ingin menunjukkan apa aja mindset yang benar yang perlu kita punyai saat kita ingin memulai berinvestasi. Sebelumnya, kita harus paham bahwa investasi itu adalah kendaraan yang dapat kita gunakan untuk mencapai kekayaan. Tapi kita perlu tahu nih bahwa investasi itu bukanlah jalur yang cepat untuk mencapai kekayaan. Kita tentu saja bisa mencapai kekayaan, tapi dengan time frame yang cukup luas, yaitu cukup panjang. Bukan hanya dengan jangka waktu 1 atau 2 tahun kita berinvestasi, kemudian kita bisa menjadi orang yang kaya. Namun ini harus dilakukan dalam jangka waktu yang super panjang, dan harus dilakukan juga secara konsisten. Nah, berikutnya adalah apakah investasi ini sungguh-sungguh bisa membawa kekayaan bagi kita? Jawaban dari pertanyaan tersebut adalah iya. Bisa kita lihat dari contoh-contoh orang yang berada di top list, orang-orang terkaya dunia. Mereka itu either melakukan bisnis, atau mereka pasti juga melakukan yang namanya investasi. Berikutnya kita akan bahas mindset-mindset dasar apa sih yang perlu kita punyai saat kita ingin berinvestasi. Yang pertama adalah, kalau kita mau melakukan investasi, kita harus bisa konsisten. Dan konsisten ini harus dilakukan dengan jangka waktu yang sangat panjang. Kita tidak akan melakukan investasi hanya dalam 1 atau 2 tahun, apalagi 1 atau 2 bulan. Namun kita akan melakukannya jauh lebih lama dari itu. Berikutnya ini adalah salah satu mindset yang diajarkan oleh salah satu investor paling sukses di dunia, yaitu Warren Buffett. Seperti kita ketahui, Warren Buffett adalah seorang investor saham, dan beliau sudah berinvestasi sejak lama yang lalu, dan beliau juga merupakan salah satu orang terkaya di dunia. Nah, Warren Buffett ini teman-teman, beliau pernah berkata, "Don't save what's left after spending, but spend what's left after saving." Jadi yang dimaksud dengan quotes ini adalah, kalau kita sudah menerima penghasilan, kita harus memprioritaskan investasi. Kita harus mengambil sebagian dari penghasilan tersebut, lalu kita sisihkan terlebih dahulu untuk investasi, baru kemudian kita bisa spend sisa dari uang yang kita telah investasikan. Jangan kita setiap kita menerima penghasilan, kita langsung spending dulu, baru kita menginvestasikan sisa dari spendingnya. Nah, berikutnya yang perlu kita lakukan juga adalah budgeting. Jadi kita perlu mendata berapa pengeluaran kita dan berapa pemasukan kita setiap bulannya. Dengan melakukan budgeting ini, kita bisa tahu berapa uang yang kita habiskan dan berapa uang yang kita dapatkan. Dan tentunya kalau kita ingin berinvestasi, kita harus membuat gimana caranya supaya penghasilan kita lebih besar daripada pengeluaran kita. Kemudian berikutnya, ini juga merupakan salah satu prinsip yang penting. Aku mempelajari prinsip ini dari seorang tokoh, yaitu Robert Kiyosaki, seperti yang kita udah ketahui. Jadi, yang diajarkan oleh Robert Kiyosaki ini adalah, di saat penghasilan kita sudah naik, kita tidak boleh menaikkan gaya hidup kita. Contoh kasus nih, kalau misalnya kita punya penghasilan 10 juta, kemudian kita punya pengeluaran 5 juta. Otomatis kita bisa menginvestasikan sisanya, yaitu 5 juta. Nah, kemudian suatu saat, jika contohnya kita melakukan suatu bisnis di luar pekerjaan utama kita, atau kita menaikkan kemampuan kita sehingga gaji kita lebih tinggi, nah di saat kita memiliki penghasilan lebih dari sebelumnya, contohnya kita mendapatkan gaji 15 juta, kita harus menginvestasikan 10 juta. Dan kita tetap hidup dengan gaya hidup yang sama, yaitu dengan pengeluaran 5 juta. Jadi kalau bisa, kita tidak menaikkan gaya hidup kita. Kalau misalnya kita selalu menaikkan gaya hidup kita, maka kita tidak akan pernah keluar dari rat race itu. Kemudian ini juga salah satu mindset yang penting dalam berinvestasi. Kita harus selalu ingat bahwa investasi adalah kendaraan yang bisa mencapai kekayaan, tapi ini adalah kendaraan jangka panjang, bukan main jangka pendek. Jadi kalau misalnya teman-teman pernah mendengar investasi seperti investasi yang menawarkan return 100% per bulan atau berapa puluh persen per bulan, teman-teman bisa pastikan itu merupakan investasi bodong. Karena investasi itu bukan kendaraan cepat menuju kekayaan. Bahkan kalau misalnya mendapatkan 100% dalam 1 tahun pun, itu terbilang sangat besar. Seperti yang kita ketahui, Warren Buffett, salah satu investor terkaya tersebut, beliau aja jika ditarik panjang, beliau hanya menghasilkan sekitar 20% per tahun. Dan itu sudah termasuk angka yang sangat besar. Jadi kalau teman-teman diiming-imingin dengan return yang sangat luar biasa, teman-teman boleh curiga. Mungkin itu merupakan investasi bodong juga, teman-teman.
Berikutnya adalah, jika teman-teman ingin berinvestasi, ada baiknya teman-teman menginvestasikan di hal yang paling teman-teman kuasai. Contohnya teman-teman paling mengertinya di bidang properti, teman-teman mungkin bisa berinvestasinya di properti. Kalau misalnya paling ngerti di saham, investasinya di saham. Kalau misalnya teman-teman mengerti suatu bidang, mungkin bisa investasi di bisnis sendiri di bidang tersebut. Demikianlah mindset-mindset dasar yang perlu kita pahami saat kita ingin berinvestasi. Kalau misalnya teman-teman merasa terbantu dengan video ini, teman-teman bisa bantu dengan like, comment, share, dan subscribe supaya video ini bisa menjangkau lebih banyak orang lagi. Dan juga semoga video ini bisa meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia tentang financial literacy atau tentang pentingnya berinvestasi. Terima kasih semuanya. Kami mohon bantuan teman-teman untuk subscribe dan like video ini agar bisa menjangkau lebih banyak orang lagi. Setiap dukungan dari teman-teman sekalian akan sangat berarti buat kami. Selamat menikmati konten dari kami. Semoga bermanfaat.